Halo semuanya, apa kabar hari ini? Senang sekali tentunya bisa ketemu dengan teman-teman semua di hari ini dan di acara yang mestinya ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua di Sahabat You Got Talent Online. Oke, saya ingin menyapa kalau sudah ada yang hadir. Di sini ada Jia John. Selamat pagi Jia John. Senang ketemu kamu. Ada di mana nih? Saya nggak disebutkan adanya di mana. Oke, nggak apa-apa. Dan pekan lalu sejak pemerintah mengumumkan larangan untuk makan siang dan makan malam di restoran, dari TV kita melihat kasihan sekali para pekerja itu ternyata harus makan di luaran ya. Tapi kemudian untungnya sudah dianulir semacam itu, sehingga boleh kembali untuk makan di restoran sampai dengan jam 6. Tetapi setiap meja hanya dibatasin oleh 2 orang saja. Syukurlah. Dan saya ingatkan juga kepada teman-teman bahwa ada larangan berkumpul untuk lebih daripada 2 orang. Yang mana katanya dendanya akan dikenakan sampai dengan 25.000. Jadi saya ingatkan pada teman-teman, kalau pergi libur ataupun pergi, hindarilah mendapatkan kesulitan karena berkumpul lebih daripada 2 orang. Dan terakhir ada kabar sedih karena ada satu kasus positif menghampirin teman kita tanggal 1 Agustus kemarin. Jadi saya ingatkan pada teman-teman semua untuk hati-hati di musim wabah semacam ini ya. Tetap kenakan masker walaupun di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Meskipun rasanya mungkin nggak apa-apa, tetapi penggunaan masker adalah sangat penting sekali. Dendanya 5.000 Hong Kong dollar. Oke, kita sekarang ke acara yang kalian tunggu, You Got Talent. Dan hari ini ada 8 finalis You Got Talent yang resmi akan kita dapatkan nantinya. Dan mereka semua tentunya akan mempersiapkan talentnya pada tanggal 6 September di acara final nantinya. Dan buat kamu harap dicatat ya, acara finalnya adalah tanggal 6 September. Dan kita nanti akan bersama-sama menyaksikan kelahiran juara baru dari You Got Talent dari Sahabat Setia Sematun. Dan siapakah 2 kandidat yang beruntung yang menjadi finalis hari ini yang untuk makan nantinya pasti akan masuk ke final, dan kemudian paling tidak akan mengantongin akan mengantongi hadiah 1.000 Hong Kong dollar dalam bentuk voucher. Watch out, check it out. Inilah dia winner of the last episode. Congratulations to Tarwiyah dan Erma Yuliani. Selamat kepada Erma Yuliani dan kepada Tarwiyah. Mereka berdua yang akan menjadi finalis kita nomor 7 dan 8 dari episode terakhir kemarin. Dan kita recap, inilah 8 finalis kita yang sudah kita punya. Yaitu pertama Yulis Triani, kemudian Ani Agustini, dan ketiga Riza Umami, keempat Tri Pertiwi. Next, yang kelima adalah Yuli Astutik, kemudian Nova Ayu, Tarwiyah, dan Erma Yuliani. Selamat kepada 8 finalis yang beruntung dan masuk ke babak final tanggal 6 September bulan depan. Dan tentunya dalam beberapa pekan ke depan, ke-8 finalis ini pasti akan sibuk untuk mempersiapkan talentnya untuk kita adu masing-masing ke mereka. Dan kita juga akan bakalan sibuk karena kita akan mempersiapkan acara final itu akan menjadi lebih menarik lagi. Dan tentunya saya mau ingatkan juga, karena kita harus mempersiapkan acara itu sebaik-baiknya, kita akan libur dulu acara FB Live kita selama 3 pekan ya. Jadi mulai pekan depan, kedua dan ketiga selama 3 pekan kita akan libur, tidak ada FB Live, dan kita akan kembali ke FB Live tanggal 6 September hari Minggu khusus untuk acara final Sahabat You Got Talent Online. Oke, dan untuk acara nanti ada yang lebih gila lagi yang kita rencanakan, yaitu kita akan gabungkan You Got Online antara Sahabat untuk pasar Indonesia dan You Got Online untuk Filipina, untuk Barkadahan. Jadi di waktu yang sama, di acaranya yang sama,
khusus untuk Indonesia dan Filipina kita akan satukan. Dan nanti saya akan dibantu oleh teman saya dari Filipina juga untuk memandu acara FB Live tanggal 6 September itu nanti. Dan pastinya bakalan seru karena kita akan coba acara ini bersama-sama dan tentunya pasti asik. Dan untuk penontonnya, kita undang teman-teman semuanya untuk hadir nonton di FB Live hari Minggu itu tanggal 6 September. Baik dari Indonesia maupun dari Filipina. Dan kita akan mempersiapkan suatu penghargaan namanya Team Award ya. Team Award ini adalah penghargaan di luar yang kita siapkan untuk champion, first runner up ataupun untuk second runner up. Jadi penghargaan tim ini kita akan siapkan, kita yang tim Indonesia kita adu dengan yang tim Filipina, sehingga siapa yang skornya terbanyak dari semua finalis ini tadi itu adalah yang menjadi pemenangnya. Jadi kalau teman-teman adalah pendukung dari masing-masing finalis tadi, ayo selain kamu mendukung finalisnya yang penting itu, tetapi ada lagi yang lebih penting, ayo kita dukung tim Indonesia melawan tim Filipina di tanggal 6 September nanti. Oke, jadi untuk informasi lainnya harap teman-teman finalis untuk selalu mencek dari FB kita, Facebook Sahabat Setia Sematun, karena informasi akan kita share di sana dan teman-teman seharusnya untuk tetap update dari Facebook Sahabat Setia Sematun. Baik, berikutnya kita ke sesi Sematun Talk. Di Sematun Talk ini atau kabar dari Sematun, seperti biasa kita akan memberikan kabar atau menawarkan kabar, memberikan kabar yang terbaik dari kita buat teman-teman semuanya. Dan hari ini kita akan membahas tentang digital top up channel, yaitu pengisian ulang secara elektronik ataupun secara online. Nah, jadi kami akan meluncurkan dompet elektronik yang namanya Alipay Hong Kong dalam pekan ini ya. Dalam pekan ini kita akan luncurkan suatu produk menggunakan aplikasi dompet elektronik Alipay Hong Kong. Pasti teman-teman sudah tahu dong, Alipay Hong Kong setiap kalian pergi kemana-mana pasti pernah kesebut, pernah kelihat simbol-simbol tersebut di kasir dan segala macam. Nah, jika kamu sudah punya aplikasi Alipay Hong Kong, kamu bisa berlangganan atau memperbaharui langganan internet kamu, baik paket 20 atau paket 88 ataupun paket 98 dari aplikasi ini. Caranya mudah. Step 1 ya, step 1-nya. Buka saja aplikasi Alipay Hong Kong, kemudian pilih bill payment. Oh iya teman-teman, di sini tidak ada yang bahasa Indonesianya ya, karena cuma ada 2 bahasa digunakan di Alipay Hong Kong, bahasa Inggris dan bahasa Cina. Baik, saya teruskan. Kemudian pilih mobile service. Kemudian berikutnya tentu teman-teman akan menemukan logo kita di sana, Sahabat Setia Sematun. Kemudian step 4-nya ya. Teman-teman mesti ngisikan nomor telepon teman-teman, kemudian jangan lupa isi atau pilih paket data yang diinginkan. Kemudian step 5-nya teman-teman harus mengkonfirmasikan, dan step 6-nya konfirmasikan bahwa pilihannya itu sudah benar, biayanya juga sudah benar. Nah, kalau teman-teman memilih di sini selama masa promosi, kita punya 2 hadiah ya. Pertama, hadiah bonus telepon lokal. Jadi kalau teman memilihnya yang paket 98, itu akan dapat bonus $10. Kalau memilihnya adalah paket 88, akan dapat bonusnya $8. Dan untuk yang paket 2 hari, $20, akan dapat bonus $1. Dan yang kedua, Alipay akan memberikan kupon tunai $10 untuk mendiskon pembayaran pertamamu yang di atas $50. Jadi semua orang bisa mendapatkannya dan hanya sekali saja. Cara mendapatkannya mudah, jadi teman-teman mesti harus ke halaman depan, kemudian ada tulisan di sana hot offer, jadi kamu harus klik di sana sebelum membayarnya. Step 7, nah seterusnya, setelah itu teman-teman mesti harus mengisikan 6 angka sandi pembayaran. Dan kemudian tekan yang terakhir dan selesai. Sudah teman-teman bisa membayar paket data atau paket internetnya dari Alipay Hong Kong. Baik,
Dan selain daripada Alipay, kita punya ada digital channel ya dari saluran pembayaran yang lain berupa online juga atau elektronik semacam itu. Jadi selain Alipay, kita punya atau kamu bisa mengisi ulang dari WeChat, dari Octopus, atau dari kartu kredit, ataupun dari 7-Eleven, ataupun kalau punya TNG. Jadi kalau punya dompet aplikasi dompet elektronik TNG ya. Teman-teman bisa memilih easy to home di sana kalau di gambar ini. Jadi masuk aja ke easy2home.com. Kalian bisa gunakan TNG dari sini. Tapi yang paling mudah tentunya dari 7-Eleven. Di sini selain teman-teman bisa membeli pulsa, teman-teman juga bisa renew atau memperbaharui paket internet dari 7-Eleven. Dan tentunya yang teman-teman sudah biasa gunakan adalah Octopus dan WeChat selain kartu kredit. Kenapa kartu kredit? Mungkin aja ada teman-teman yang sudah punya kartu kredit atau mungkin punya pacar yang punya kartu kredit. Minta tolong pacarnya. Ayo dong pacar, kirimin aku pulsa, misalkan semacam itu. Nah, itu bisa digunakan kartu kredit di sini. Teman-teman cukup untuk memberikan linknya saja untuk pengisian ulang di sana. Dan tentunya ada juga bonus ulang hingga $10 di situ. Dan baik, kita ke sesi berikutnya, ke sesi Tech Time, sesi teknologi. Di sesi ini kita selalu mencoba berbagi topik menarik buat kamu yang sesuatu yang dekat tetapi mungkin kamu tidak menyadarinya. Sesuatu yang dekat tetapi kamu tidak menyadari. Apa ya? Oke, baik. Topik kita hari ini adalah tentang Fair Usage Policy FUP. Atau dalam bahasa Indonesianya ya kira-kira batas FUP, kebijaksanaan penggunaan yang wajar. Ya, kebijaksanaan penggunaan wajar. Jadi ada batas kewajaran atau istilahnya kalau di sini disebutnya FUP atau bahasa Indonesianya biasanya disebut dengan batas penggunaan wajar. Ini adalah istilah umum yang biasanya ada di semua paket data internet ya. Dan ini akan mempengaruhi daripada kebiasaan kamu atau penggunaan paket kamu. Dan sebagai contoh di pasaran umumnya ya, ada paket data di pasaran yang umumnya berbasis volume dan ada yang berdasarkan bayar bulanan tetap. Misalkan yang berbasis volume ya, mesti bayar tertentu, kemudian akan dapat sejumlah kuota. Nah ini sangat umum dan terkenal di Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman atau keluarga di Indonesia selalu bilang paket kuota, tambah kuota, beli kuota dan segala macam, ibaratnya ada kuota, kata kuota di sana, inilah dia yang dimaksud, itulah paket berbasis volume. Jadi sebagai contoh harganya $28, dapatnya 2 GB. Itu adalah paket yang umum pertama. Dan paket yang kedua biasanya adalah membayar bulanan secara tetap, dapat datanya tak terbatas atau sepuasnya, katakanlah semacam itu. Tetapi ada norma pasar yang berlaku di sini. Jadi walaupun dapatnya data tak terbatas, ada batas tertentu yang bisa didapatkan dan setelah itu akan pelan. Next, misalnya ya. Contohnya, di 15 GB pertama, teman-teman akan mendapatkan kecepatan tinggi misalnya 21 Mbps. Namun setelah 15 GB pertama, kecepatan yang teman-teman dapatkan akan turun menjadi 1 Mbps. Nah, kemudian setelah mencapai 40 GB, lebih daripada 40 GB, kecepatan itu akan turun menjadi 128 kbps. Ini adalah contoh daripada paket bulanan $88, 21 Mbps yang kita punya. Kemudian, next, number 2. Gimana sih rasanya pengalaman pada saat sudah mencapai FUP? Nah, teman-teman mungkin sudah merasakan pada saat misalkan memutar video, teman-teman akan merasakan kendala semacam buffering atau muter-muter, munyeng-munyeng semacam itu kalau teman-teman bilang ya. Dan demikian baiknya teman-teman mesti tahu paket data yang teman-teman punya itu ya, apakah sudah mencapai FUP atau belum misalkan. Atau kalau misalkan sudah, untuk
Kemudian untuk kenyamanan menonton video, umumnya biasanya pastikan mencapai 384 kbps untuk menonton video. Tetapi kalau untuk penggunaan WhatsApp atau penggunaan teks seperti biasa, di bawah itu tidak ada masalah. Next, number 3. Nah, ada yang bertanya kemudian, kenapa operator perlu menurunkan kecepatan? Mungkin teman-teman nanyakan hal itu. Kenapa ya? Kok harus diturunkan kecepatannya? Sebetulnya alasan yang paling pas di sini adalah untuk menghindari kemacetan jaringan. Jadi bayangkan saja nih, bayangkan ya, misalnya kalau semua orang menggunakan pada waktu yang bersamaan dan tanpa batas, tanpa kontrol, saya yakin akan mengalami masalah pada jaringan itu. Jadi jaringan itu akan padat, ibaratnya di jalan tol, kalau lagi rame-ramenya banyak orang yang make, tetap saja jalan tolnya akan macet. Itu yang dihindarin. Jadi dengan adanya pembatasan itu akan memberikan pengalaman yang berbeda untuk masing-masing orang, kemudian semua orang akan merasakan pengalaman yang sama menggunakan internet. Kalau misalkan saya kasih contoh di sini misalnya ya, teman-teman disuruh memilih makanan. Pilih prasmanan atau pilih sendiri makanan yang diinginkan. Nah, kira-kira teman-teman pilih yang mana? Nah, kira-kira semacam itulah penjelasannya untuk yang ini. Next, jadi dengan adanya FUP ini justru akan membantu memberikan pengalaman yang menggunakan internet untuk semua pengguna. Jadi seperti halnya tadi prasmanan dan ala carte. Teman pilih yang mana? Apakah makanan yang prasmanan ambil semuanya, pilih satu-satu, atau pilih yang satu tertentu, menu yang tertentu saja? Nah, pilihan teman coba deh ditulis di kolom komentar kita ya. Ibaratnya pilihan yang prasmanan adalah yang paket 1, kemudian yang ala carte adalah paket yang nomor 2. Kira-kira semacam itu. Semoga penjelasan FUP atau batas pemakaian wajar ini bisa teman-teman pahamin dan usahakan untuk menghindarin batas FUP tersebut untuk kenyamanan menggunakan internet. Oke, baik. Akhirnya terima kasih buat kamu semua yang sudah menonton hari ini di FB Live kita hari ini. Dan jangan lupa tulis komentar di komentar kita ya. Kemudian kasih tanda like, karena tanda like tersebut sangat berarti buat kita semuanya dan sangat berarti juga buat kami di sini. Dan tentunya ingat, kita akan ketemu lagi tanggal 6 September hari Minggu di acara final Sahabat You Got Talent, dan kamu semua kita undang untuk nonton di sini bersama-sama. Sampai jumpa tanggal 6 September di Sahabat You Got Talent. Bye-bye. Pandangan dan pendapat yang diungkapkan oleh pembawa acara dan orang yang diwawancarai hanya mencerminkan sudut pandang pribadi mereka. Hal itu bukan pernyataan resmi atau mencerminkan perusahaan dan manajemen.